Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ripandi Pertama Pandiangan dengan NIM AK 129. Dan saya Ahmad Purkoni dengan NIM akhir 112. Ya, kali ini kita akan menjelaskan terkait dengan tugas besar mata kuliah struktur beton, yaitu perhitungan plat. Dan untuk perhitungan platnya mungkin bisa kita lampirkan. Langsung saja kita menuju Excelnya. Oke, mungkin izin menjelaskan dulu ya terkait dengan plat kita ini. Untuk pertama, data bahan strukturnya itu untuk kuat tekan beton rencana kita itu kita di soal yaitu sebesar 22 MPa, dan juga untuk tegangan leleh baja untuk tulangan lenturnya itu atau FD-nya itu sebesar 400 MPa. Dan untuk data platnya bisa dijelaskan Saudara Ahmad. Oke, untuk data plat lantainya itu untuk panjang bentang plat arah X itu atau LX sebesar 5 meter sesuai dengan soal, dan begitu juga dengan LY sebesar 4,5 meter, dan tebal plat lantai menyesuaikan dengan yang telah kami rencanakan di etap sebelumnya itu setebal 13 cm atau 130 mm. Nah, di sini eh, koefisien moment platnya itu terdiri dari dua arah karena LY per LX-nya lebih kecil dari dua. Oke, selanjutnya untuk lapangan X atau CLX itu sebesar 36, lapangan Y atau CLY 17, sedangkan tumpuan X dan tumpuan Y 76 dan 57. Lalu diameter tulangan yang digunakan yaitu 20 mm Asumsi kita, ulir untuk asumsi asumsi, kita. Dan dan untuk tebal selimut beton yaitu sebesar tebal 25 mm. Selanjutnya untuk beban plat lantai dijelaskan oleh Pandi. ya, mungkin untuk beban plat lantai ini kita definisikan dari tiga uh, atau empat poin. Yang pertama, kita akan menghitung beban mati atau dead load daripada plat lantai itu sendiri, dikarenakan untuk fungsi daripada bangunan kita itu sendiri yaitu bangunan rumah tinggal. Untuk berat plat lantainya sendiri itu dalam SNI di apa namanya, di TAUD dinyatakan untuk berat satuannya itu 24 kilonewton per meter kubik. Dan untuk ukurannya sendiri per plat lantai dalam setiap segmennya itu kita tebalnya seperti yang tadi 0,13 meter atau 130 milimeter. Dan untuk Q-nya itu sendiri hasil daripada beberat satuan dikali tebal dan dikali bentang, di mana di sini bentangnya adalah 5 meter. 5 meter gitu. Kalau di 5.000 mili. Kalau diubah jadi 0,5 meter. Dan untuk build finishingnya sendiri kita tidak memberikan asumsi, dan untuk total beban matinya itu sendiri adalah 1,560. Dan untuk beban beban mesin atau M-load itu ada di beban hidup pada lantai bangunan, yang dimana kalau sesuai dengan SNI untuk beban hidup pada plat lantai bangunan itu untuk rumah hunian atau rumah tinggal itu sebesar 152 kg per meter kubik atau 1,9 kN per meter persegi maksudnya. Maaf. Untuk beban rencana terfaktor kita pakai kombinasi daripada 1,2 dikali QD atau dikali beban mati ditambah 1,6 dikali beban hidup. Dan hasilnya adalah 4,944 kN per meter persegi. Dan untuk momen plat akibat beban terfaktornya itu bisa dilihat untuk momen arah lapangan X-nya itu menggunakan rumus CLX dikali 0,001 dikali beban kombinasi dikali bentang X pangkat 2 hasilnya 4,45. Untuk momen lapangan Y-nya hasilnya 2,101. Untuk momen tumpuan arah X itu 9,394. Untuk arah tumpuan Y, momen arah tumpuan Y itu 7,045. Dan untuk momen rencana maksimum pada platnya itu sendiri adalah ambil dari momen tumpuan arah plat X, karena kita menggunakan tumpuannya X, dan yang paling besar yaitu sekitar 9,394 kN meter per meter. Untuk penolongan plat
Bisa jelaskan oleh Saudara Ahmad. Oke, selanjutnya untuk penulangan plat. Nah, di sini kita menggunakan F aksen C atau itu kecil dari 30 MPa. Otomatis kita cuma menggunakan untuk beta satunya itu yang 0,85. Nah, sesuai dengan ketentuan yang ada di SNI. Untuk selanjutnya kita mencari rasio tulangan pada kondisi balance, di mana rho B yaitu beta 1 dikali 0,85 dikali F aksen C per FY dikali 600 dibagi 600 ditambah FY, maka didapatkan hasil 0,0238. Selanjutnya, faktor tahanan momen maksimum atau Rmax. Di sini didapatkan rumus 0,75 dikali rho B yang telah kita dapatkan dikali FY dikali 1 dikurang setengah dikali 0,75 dikali rho B dikali FY dibagi 0,85 dikali F aksen C. Didapatkan hasil 5,7848. Selanjutnya kita mencari faktor reduksi kekuatan lentur. Untuk faktor reduksi kekuatan lentur itu kita asumsikan 0,8. Selanjutnya untuk jarak tulangan terhadap sisi luar beton dengan rumus diameter ds sama dengan TS dikali dengan diameter besi yang rencana kita tadi asumsikan dibagi 2 dan didapatkan hasil 35 mm. Nah, selanjutnya tebal efektif plat lantai yaitu H dikurang DS, maka didapatkan hasil 95. Nah, di sini kita tinjau plat lantai selebar 1 meter untuk menentukan faktor tahanan momennya. Sebelum itu kita mencari momen nominal rencana atau MN. Nah, di sini kita gunakan rumus MU dikurang eta. Nah, di sini MU yang telah kita dapatkan tadi yaitu sebesar 9,394 dibagi dengan 0,8. Maka didapatkan hasil 11,742. Maka untuk faktor tahanan momen Rn yaitu Mn yang telah kita dapatkan dikali dengan 10 pangkat min 6 dibagi B dikali D kuadrat. Maka didapatkan hasil 1,301015. Nah, sesuai dengan syarat yang berlaku yaitu Rn harus lebih kecil dibanding Rmax dan kita mendapatkan Rn sebesar 1,3 dan Rmax itu sebesar 5,784, maka dinyatakan oke atau memenuhi untuk dilanjutkan. Selanjutnya kita akan menentukan rasio tulangan yang diperlukan gitu. Dengan persamaan rho sama dengan 0,85 dikali FC aksen atau kuat tekan rencana dibagi dengan FY dikali 1 dikurang akar dari 1 dikurang 2 kali Rn dibagi 0,85 dikali FC aksen. Didapatkan untuk persamaan rasio tulangan yang diperlukan itu sebesar 0,0034. Lalu untuk rasio tulangan minimumnya di sini kita asumsikan ROMI-nya sebesar 0,0025 dan untuk rasio tulangan yang digunakan itu kita pakai hasil dari persamaan P rho tadi yaitu 0,0034. Setelah itu kita akan menghitung luas tulangan yang diperlukan dengan persamaan AS sama dengan rho dikali B dikali D. Dimana tadi nilai B dan D-nya sudah kita dapatkan di saat kita menghitung penulangan plat sebelumnya, sebelum kita menghitung faktor tahanan momen, di mana B-nya itu 1000, karena kita meninjau plat lantai selebar 1 meter, dan juga D-nya itu hasil dari H dikurang DS, yaitu 95 mm. Maka hasil dari luasannya itu adalah 321 mm persegi. Dan untuk jarak tulangan yang diperlukan itu kita menggunakan persamaan S sama dengan V per 4 dikali dengan diameter tulangan yang kita rencanakan pangkat 2 dikali B dikali AS atau luas
tulangannya. Didapatkan hasilnya 980 mm. Dan untuk jarak tulangan maksimumnya itu sendiri adalah 2 dikali H. Didapatkan untuk maksimum jarak tulangannya itu sendiri adalah 260 mm. Dan untuk jarak sengkang yang harus digunakan itu adalah 200 meter. Di mana kita melihat dari jarak tulangan yang diperlukan menggunakan persamaan S, terus jarak tulangan maksimum menggunakan persamaan X max, dan juga jarak tulangan maksimum yang diasumsikan atau S max langsung sendiri. Di antara itu semua kita cari faktor terkecilnya yaitu 200 mm. Maka diambillah jarak sengkangnya 200 mm. Maka digunakan tulangan dengan diameter 20 dengan panjang sepanjang 250 cm, dan luas tulangan yang terpakai untuk persamaannya bisa dilihat AS sama dengan V per 4 dikali dengan diameter tulangan kuadrat dikali dengan B dibagi S itu sebesar 1257 mm persegi. Selanjutnya kita akan ke kontrol lentutan, mungkin akan dijelaskan juga oleh saudara saya. Oke, selanjutnya untuk kontrol lentutan plat, yaitu yang pertama kita harus mencari modulus elastisitas betonnya terlebih dahulu atau EC. Nah, di sini kita menggunakan 4.700 dikali akar kuat tekan rencana. Nah, di sini dapatkan hasil 22.045 MPa. Selanjutnya modulus elastisitas baja tulangan. Di sini didapatkan hasil kita asumsikan sebesar 200.000 MPa. Nah, selanjutnya beban merata tak terfaktor pada plat. Nah, di sini untuk mencari Q-nya kita menyembelahkan Q beban mati ditambah dengan beban hidup. Didapatkan hasil 3,48 Newton per milimeter. Selanjutnya panjang bentang plat sesuai dengan soal yaitu 5.000, dan juga kita mencari batas lentutan maksimum. Di sini kita menggunakan rumus LX dibagi 240. Selanjutnya untuk itu kita mencari momen inersia bruto penampang plat. Nah, di sini rumusnya 1/12 dikali B dikali H pangkat 3. Di sini B-nya kita udah dapatkan tadi sebesar 1000 dan juga hanya sebesar 0,13. Oke, didapatkan hasil sebesar 183.083.333 mm kubik. Lalu untuk mencari modulus keruntuhan luntur beton, di sini digunakan rumus 0,7 dikali akar kuat tekan rencana. Maka didapatkan hasil 3,28329. Lalu kita mencari nilai perbandingan modulus elastisitasnya. Di sini N sama dengan ES atau modulus elastisitas baja tulangan dibagi dengan modulus elastis beton. Maka didapatkan hasil 9,07. Selanjutnya kita mencari jarak garis netral terhadap sisi atas beton. Nah, di sini kita gunakan rumus N dikali luasan dibagi dengan panjang asumsi 1 meter. Nah, di sini didapatkan hasil 11,401 mm. Nah, selanjutnya kita mencari momen inersia penampang retak yang ditransformasikan ke beton, dihitung sebagai berikut, yaitu 1/3 dikali dengan B dikali dengan C pangkat 3 ditambah dengan N dikali luasan dikali dengan D dikurang dengan C. Lalu dipangkatkan. Nah, didapatkan hasil 801,71 mm pangkat 4. Nah, selanjutnya kita mencari momen retak. Di sini kita menggunakan rumus FR dikali dengan IG lalu dibagi dengan YT. Nah, didapatkan hasil YT itu kita menggunakan H/2. Nah, di mana H kita 13. Nah, maka didapatkan 130, maka didapatkan 65. Nah, lalu didapatkanlah momen retak sebesar 924,79
36. Nah, selanjutnya momen maksimum akibat beban tanpa faktor beban, yaitu momen A, kita gunakan persamaan, yaitu 1/8 dikali dengan Q dikali dengan LX kuadrat. Maka di sini didapatkan hasil 108,750 Newton milimeter. Nah, selanjutnya inersia efektif untuk perhitungan lendutan, yaitu kita dapatkan persamaan momen CR dibagi dengan momen A di dipangkatkan 3, lalu inersia G ditambah 1 dikurang momen CR dibagi momen A dipangkatkan 3 lalu dikalikan dengan ICR, maka didapatkan hasil 1434558 147 mm pangkat 4. Lalu untuk landutan elastis seketika akibat beban mati dan beban hidup. Nah, di sini kita menggunakan rumus, yaitu 5 dibagi 384 dikalikan dengan bebannya, dikalikan dengan luasan sumbu X dipangkat 4, lalu dibagi dengan EC dikali dengan intensitas E. Inersia, momen inersia E. Nah, didapatkan hasil 8,955 mm. Lalu kita cari rasio tulangan slab lantai, yaitu dengan rumus luas S dibagi dengan base dikali dengan diameter, didapatkanlah hasil 0,0132. Nah, selanjutnya kita mencari faktor ketergantungan waktu untuk beban mati. Di sini kita asumsikan jangka waktu lebih besar 5 tahun. Maka didapat sesuai dengan tabel, yaitu dua faktor pengaruh waktunya, itu 2. Nah, di sini untuk mencari hasilnya itu faktor pengaruh dibagi dengan 1 ditambah 50 dikali dengan rho. Nah, didapatkan hasil 1,238. Selanjutnya lendutan jangka panjang akibat rangka dan sudut. Di sini dapatkan rumus theta G dikali dengan lambda dikali 5 dibagi 384 dikali beban dikali bentang X pangkat 4 lah dibagi dengan EC dikali dengan inersia E, didapatkan hasil 10,78. Maka lendutan totalnya itu kita jumlahkan antara lendutan jangka panjang akibat rangkak dan sudut dengan lendutan elastis ketika akibat beban mati dan beban hidup, didapatkanlah hasil 19,735. Nah, sesuai dengan syarat lendutan total yang jika kita ingin mencari agar memenuhi, yaitu lendutan total ini harus lebih kecil dari LX dibagi 240. Nah, maka dengan data yang telah kita dapatkan dinyatakan aman. Dilanjutkan. Mungkin cukup sekian materi perhitungan yang kami sampaikan. Oh, ada lagi ya? Oh, ya lupa. Nah, ini untuk properti material dan penampangnya itu sendiri daripada plat yang akan kita rencanakan, yang dimana tadi jarak antar balok induk itu 5000 mm dan jarak antar sumbu Y-nya itu 4500 dengan tebal plat lantai 125 dan diameter tulangannya tadi kita buat 20 tulangannya yang akan kita gunakan. Dan untuk perhitungannya untuk momen gaya dalamnya juga sudah bisa dilihat, dan di sini untuk deltanya kita asumsi tidak menggunakan beton ringan, dan beta satunya dilihat dari tabel 22 23 43. Dan seperti kita lihat untuk cek spasi maksimumnya kita bisa oke. Untuk spasi minimumnya itu ada di angka 250 atau jarak maksimum daripada tulangan. Lalu untuk jarak bersihnya ada di 180. Terus untuk as pasangnya itu
harus lebih besar daripada as minimal, yang dimana as minimal kita di sini jika FV-nya lebih dari 420 atau sama dengan 420 MPa itu bernilai 236,251. EV-nya 400 PA, jadi kita gunakan Ya, 200. karena kita FV 400 MPa, jadi kita menggunakan yang kurang dari 420, itu FV-nya 250. Dan untuk asminnya sendiri, panjang as pasang kita lebih besar daripada panjang asmin. Dan untuk momen, kapasitas momennya itu sendiri, momen apa namanya, theta mn harus lebih besar dari mu, yang dimana theta mn atau kapasitas tentu terreduksi kita itu 22,598, dan untuk kapasitas MU kita sendiri atau momen ultimate kita itu sendiri lebih kecil daripada momen lentur terreduksi, itu 7,188. Ya, tadi spasi antar tulangannya juga sudah. Positifnya Dan sudah ini untuk sudah. di sumbu Y sama seperti yang tadi, untuk perhitungannya untuk antar spasinya tetap 250, untuk jarak bersihnya 180, untuk as pasangnya itu lebih besar daripada asmin, dari di mana as pasang kita adalah 1570,759,796. Lalu untuk cek mutu atau cek momen antara kapasitas sentut reduksi dan juga momen ultimate-nya kita juga lebih besar kapasitas sentut reduksinya. Dan ini untuk arah 2, dan ini untuk arah lapangan atas. Dan syarat tuntutan jangka panjang kita yang bisa kita lihat dari rumus yang ada di sini terkait dengan lanjutan seketika dan faktor jangka panjang atau delta tadi, bersama 2 per 1 plus 50 kali P, hasilnya 0,943. Dan syarat lanjutan itu dari L per 240 tadi ya, hasilnya itu sekitar 18,750, di mana jika lanjutan jangka panjangnya itu lebih besar daripada lanjutan jangka panjang itu lebih kecil daripada syarat lanjutan, maka plat tersebut bisa berdiri untuk dibangun gitu. Oke, mungkin cukup penjelasan tentang plat lantai atau slab dari kami, dan kami cukupkan sampai di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.